Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri, Kak Dewi Sanasi, dan juga Ditnya Prasetya Dewi, dan Ikut Agus Aditya Saputra. Dan pada video kali ini kami akan mempresentasikan terkait dengan proyek kami untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang dan juga solusi yang kami tawarkan dari pengembangan website. Nah, yang pertama terkait dengan latar belakang, di mana website ini dilatar belakangi oleh kebutuhan dari bisnis travel Enkatur. Nah, Enkatur ini sedang dalam proses bangkit kembali pasca terkena pandemi. Nah, pada era digital ini, dominan atau mayoritas orang mencari informasi dan juga memesan perjalanan itu secara online. Jadi, solusi yang kami tawarkan dengan pembuatan atau pengembangan website ini adalah untuk mempermudah Enkatur melakukan promosi dan juga mendapatkan lebih banyak pengguna jasa. Kemudian, pada website ini akan diberikan informasi terkait dengan perjalanan, baik itu paket tour yang disediakan oleh Enkatur, kemudian ada harga dari paket turnya, kemudian juga ada testimoni langsung dari pengguna jasa. Nah, mungkin lanjut saja ke halaman utama dari website Enkatur. Nah, di sini pada halaman utama sudah tertera beberapa menu, yaitu home, yang nanti akan berisikan welcome to Enkatur, yang akan menyambut pengguna jasa. Nah, di sini juga tertera button booking now, yang akan mengarah ke halaman pemesanan. Selanjutnya, ada halaman destinasi, di mana Enkatur menyediakan 4 destinasi, yakni outdoor, indoor, beach, dan juga religi. Kemudian, ada halaman paket tour atau best vacation. Nah, di sini juga terdapat 4 paket tour yang paling sering dipesan oleh pengguna jasa travel Enkatur. Nah, informasi terkait paket tour ini sudah dapatkan secara otomatis dari database. Mulai dari nama paket tour, kemudian deskripsi, harga, dan juga gambar, itu sudah otomatis dapatkan dari database. Nah, masing-masing dari paket tour sudah terisikan button booking now yang nanti akan mengarah ke halaman pemesanan sesuai dengan paket tour yang dipilih. Selanjutnya, ada halaman ulasan. Nah, pada halaman ini, pengguna jasa akan memasukkan ulasan mereka terkait dengan pengalaman mereka menggunakan jasa travel Enkatur. Nanti, untuk ulasan yang telah dikirimkan oleh testimoni atau pengguna jasa, akan secara otomatis terlihat pada pendapat mereka tentang kami atau Enkatur pada bagian sebelah kanan. Selanjutnya itu ada dokumentasi. Nah, pada galeri ini terdapat gambar-gambar dari dokumentasi pengguna jasa Enkatur yang tadi pengguna jasa telah melakukan mengirimkan ulasan mereka terkait pengalaman mereka. Jika mereka ada mengupload gambar atau dokumentasi, maka itu akan secara otomatis diupload di galeri perjalanan Enkatur. Nah, yang terakhir ada tentang Enkatur. Nah, pada halaman ini berisikan informasi singkat terkait dengan travel Enkatur, baik itu kualifikasi, kemudian layanan, kerjasama, dan juga persediaan. Nah, mungkin itu saja untuk halaman utama dari website travel Enkatur. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya terkait dengan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mencoba menjelaskan karena video komen kepanjangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai halaman admin. Jadi sebelum masuk ke halaman admin itu kita perlu tulisan tes login di bagian URL-nya untuk masuk ke form login. Jadi kita harus login terlebih dahulu. Saya akan login. Akun ini sudah saya masukkan ke dalam database dan bisa login. Selanjutnya dia akan masuk ke halaman admin dan langsung ke halaman dashboard. Dan belanja seperti ini, ada dokumentasi dan yang lainnya. Kemudian sebelah kiri ada menu-menunya. Kita masuk ke bagian destinasi wisata. Bagian destinasi ini kita bisa destinasi apa saja yang ada yang sudah bekerjasama dengan Enkatur. Jadi di bagian destinasi tadi kita bisa menawarkan destinasi wisata, bisa ngedit, bisa delete. Terutama dia akan terlihat seperti ini. Kita bisa dan buku lokasi yang balik, harganya berpuluh. Kemudian ada deskripsinya. Ini. Kemudian sini kita bisa gambarnya, gambar sering destinasi yang bisa dijadikan reviewnya seperti ini. Dan dia akan langsung bertambah bagian sini, bagian atas karena dia bertambahkan dan bisa buat edit, kita bisa edit di sini. Saya harga dibuat 10.000, update langsung berubah dan juga kita bisa di sini delete, dia hapus. Jadi dia langsung ke delete. Itu udah bagian destinasi wisata. Kemudian paket tour ini adalah gabungan dari beberapa destinasi wisata yang sudah ada di bagian destinasi wisata itu yang
sudah ditambahkan. Ini kita bisa tambah dengan nama paketor, bisa pilih nama paket, durasi, dan itu dengan pilih destinasinya yang sudah ada di bagian destinasi wisata. Kemudian kita bisa edit dan juga bisa dilihat juga sama seperti yang sebelumnya. Untuk gambarnya ini diambil dari foto di gambar destinasi wisata. Kemudian ada validasi tour. Di validasi ini kita bisa lihat siapa aja yang memesan albininya, memesan paket tournya ataupun memesan jasa kantor sendiri. Di bagian atasnya ada validasi, jadi ada 5 kolom, ada pemesan paket tour dengan bentuk akhir untuk aksi. Untuk aksi ini kita bisa lihat detail dari pemesannya apa saja, validasi dan tolak untuk validasi. Kita validasi dan akan langsung menuju ke halaman menunggu pembayaran. Jadi sini bisa lihat ada nama pemesan paket tour dan aksi. Untuk aksi ini kita bisa detailnya, juga kita bisa lihat link. Untuk lihat link ini dia akan menuju ke halaman pembayaran dari masing-masing pemesannya. Kemudian ini bagian tolak, yang kita tolak dia akan menuju ke halaman dekat bagian bawah ini. Itu untuk validasi. Ini akan kita tambah lagi untuk tabelnya untuk verifikasi pembayaran. Jadi ketika si pemesan sudah membayarnya di link ini, untuk link ini dia akan dikirimkan oleh email dari pemesannya. Dia akan langsung untuk pembayaran langsung, dan nomor aksi itu sama seperti di perlu validasi. Dan itu untuk bagian validasi. Kemudian kita masuk ke ulasan. Untuk di ulasan sendiri dia ini kita bisa memanajemen ulasan-ulasan yang digunakan oleh pengunjung. Misalnya ada nama pengunjungnya, email pengunjung, juga ulasannya apa. Kemudian di sini ada ratingnya berapa, bintangnya berapa, dan juga dikirim pada tanggal berapa dan jam berapa. Kemudian ini ada tombol edit untuk menghapus ulasannya. Kemudian kita bisa lihat gambar lampirannya. Setelah itu di bagian akun, ini untuk bagian akun kita bisa lihat sistem akun bisa edit. Dan untuk yang berdua ini dia nggak bisa di-delete karena untuk akunnya ini yang kita gunakan untuk login. Di sini kita bisa edit dan juga bisa delete seperti itu. Kemudian sini ada tombol logout dia akan keluar dari halaman dashboard seperti itu. Jadi dia tidak perlu lagi, mungkin itu dasar halaman dashboard. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan dari halaman pemesanan, pembayaran, dan juga sedikit dari alur validasi yang tadi dijelaskan sebelumnya oleh Radit. Jadi di sini ketika kita memilih welcome to Encatur, ada booking now untuk memilih secara langsung, bisa juga dari best location apabila ingin memilih di paketnya. Nah, untuk di halaman pemesan sendiri, itu kita harus mengisikan tanggal mulai, lalu kita harus mengisikan pilih paket tour apapun yang kita mau. Mungkin di sini saya coba langsung isi untuk tanggalnya, dan dia tanggal selesainya akan otomatis 5 hari terhitungnya. Kemudian masukkan nama lengkapnya untuk jumlah penumpangnya, email, nomor telepon, dan alat penyebutan itu juga harus diisi alias required. Terus di sini juga kita harus mengisi apakah Anda ingin menyertakan guide atau pemandu perjalanan. Maka di sini apabila iya, guide fee akan ditambah senilai 200, dan apabila tidak, maka tidak terhitung guide fee-nya. Di sini saya masukkan iya, dan untuk catatan opsional boleh diisi dan boleh tidak. Nah, apabila data sudah masuk ke database, maka akan muncul pop-up pemesanan berhasil, dan silakan tunggu konfirmasi dari admin. Kemudian sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh Radit di validasi tour, di mana yang perlu divalidasi itu adalah yang baru saya pilih. Apabila divalidasi, dan maka akan menunggu pembayaran, dan untuk pembayarannya seharusnya link pembayaran ini akan dikirimkan melalui email ke masing-masing email pemesannya. Mungkin di sini saya langsung ke halaman pembayaran. Nah, untuk halaman pembayaran sendiri, dari nama pemesan dan tujuan pembayaran itu diambil dari data pemesan sebelumnya, dan apabila sudah membayar, mengupload bukti transfernya. Sini saya contohkan saja. Kemudian dan catatan tambahan apabila diperlukan alias opsional. Nah, setelah mengirimkan bayaran, maka akan kembali ke halaman utama Encaturnya, dan verifikasi pembayarannya, dan di sini akan menunggu verifikasi pembayaran, kemudian dilihat oleh admin untuk bukti pembayarannya dan diverifikasi. Nah, akan muncul ke pemesanan terjadwal. Mungkin sekian dapat saya jelaskan dari halaman pemesanan dan halaman pembayaran. Saya lanjutkan ke pembahasan database.
Mungkin di sini saya jelaskan sedikit saja mengenai database yang telah kami buat sebelumnya. Jadi di sini nama database-nya adalah mk_tour yang dimana kami buat berisikan tabel destinasi paket tour, destinasi wisata, jadwal tour, paket tour, pembayaran, pemesanan destinasi, ulasan, dan users. Jadi untuk destinasi wisata dan paket tour ini terhubung melalui suatu relasi yang dibuatkan tabel destinasi paket tour. Kemudian untuk pemesanan juga itu memiliki relasi di tabel pemesanan destinasi, di mana pemesanan destinasi ini khusus untuk destinasi yang custom. Apabila membeli destinasi custom, kemudian dari pemesanan dilanjutkan ke pembayaran, kemudian apabila di ACC oleh admin untuk pembayarannya maka data akan dialihkan ke jadwal tour yang sudah pasti. Kemudian ada tabel ulasan dan tabel user, di mana tabel ulasan ini akan menyimpan semua ulasan-ulasan yang telah dimasukkan oleh pengguna pada halaman web sebelumnya, dan untuk user sendiri ini menyimpan data dari admin. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan sedikit mengenai database yang telah kami buat. Mungkin selanjutnya akan melanjutkan dengan penjelasan code penting dari proyek kami yang akan dijelaskan oleh Radit. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi sini saya akan menjelaskan kembali mengenai halaman code-nya. Jadi untuk halaman code sini yang menurut kami penting itu ada bagian controller dan juga bagian web di routing. Mungkin saya akan masuk ke bagian controller dulu. Jadi sini saya akan pilih untuk controller yang paling lengkap itu bisa di bagian destinasi wisata. Jadi bagian controller ini ada beberapa fungsi yang digunakan untuk create, update, dan delete. Jadi untuk ada fungsi index yang digunakan untuk menambahkan halaman daftar destinasi, di mana formnya itu ada di folder admin, folder destinasi, dan di nama file destinasi, dan index untuk menambahkan halaman destinasi. Dan bagian create ini saya menggunakan bukan form, tapi formnya untuk ditempatkan untuk buat destinasi yang baru. Itu bagian create ini. Kemudian bagian store ini dia menyimpan destinasinya baru ke database. Jadi bagian store ini dia akan menyimpan data-data yang sudah diinputkan di dalam form create di bagian destinasi itu untuk disimpan ke dalam database. Kemudian ada edit. Untuk edit ini dia akan bagian fungsi edit ini dia akan menampilkan form untuk mengedit destinasinya atau mengedit data yang ingin kita edit. Kemudian untuk bagian update ini dia memperbarui data dan akan disimpan ke dalam database bagi destinasi ini. Kemudian yang cara ada destroy ini dan digunakan untuk mendelete data yang ada di dalam database yang ada di dalam formnya itu tidak hapus untuk data-datanya. Itu untuk bagian controller. Jadi untuk controller ini dia juga menggunakan model ini. Jadi sebelum membuat controller ini kita harus punya modelnya terlebih dahulu. Ini untuk model destinasi wisata. Jadi untuk model ini kita harus menyesuaikan dengan apa yang ada di database-nya, seperti nama tabel dan juga nama kolomnya. Itu untuk bagian model. Kemudian kita kembali ke bagian routing. Jadi untuk routing ini kita masuk di halaman web. Jadi untuk yang paling atas ini sama seperti controller tadi. Jadi dia memerlukan beberapa file juga yang harus diinputkan agar fungsi-fungsi ini dikenali. Di sini ada banyak controller yang masukin ke dalam web ini atau routing ini, karena untuk menerapkan fungsinya itu dia memerlukan yang dia itu ada di halaman routing untuk fungsinya itu. Jadi yang pertama itu ada slash dashboard, fungsi mana fungsi slash dashboard ini dia akan menuju ke halaman dashboard yang hanya bisa diakses oleh admin yang tersedia di bagian luar ini. Jadi dia khusus untuk yang sudah login saja. Kemudian ada di luar ini ada slash profile ini digunakan untuk edit, update, dan juga bagus profile user yang sama juga seperti dashboard, dia bisa diakses jika sudah login. Nah, ada versus admin. Nah, versus admin ini dia berarti yang bisa mengaksesnya adalah bagian yang sudah login sebagai admin. Resource ini digunakan untuk di bagian destinasi, ada paket tool dan juga controller yang mana dia akan melakukan fungsi create-nya atau create, update, delete-nya yang sudah dideskripsikan di bagian controllernya itu, yang bagian edit, update, dan juga yang lainnya. Kemudian untuk ada patch. Kemudian untuk yang patch ini untuk mengambilkan, memverifikasi, dan mengubah status dan menghapus pemesanan. Jadi bagian ini biasanya beda slash pemesanan. Jadi sini dia bisa menampilkan, memverifikasi, dan mengubah status dan menghapus pesanan yang ada di bagian sini. Jadi kita bisa melakukan jadinya kan dia akan berubah ini. Kemudian ada ini get booking ini, dimana itu bisa diakses oleh semua orang atau pengunjung yang bisa diakses tanpa login sebagai admin seperti itu. Jadi ini bebas
diakses oleh siapa saja karena dia tidak masuk ke dalam proses admin. Jadi mungkin itu saja penjelasan code penting yang sudah kami lakukan. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Sekian pemaparan proyek kami terkait dengan pengembangan website Cloud Ekatur. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Om Santi 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 Om.